warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rifki Aziri Nasution. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kamera dari lensa, body, inti-inti tombol kamera, terus bedah menu kamera sampai ke teknik perekaman dari tipe shot, komposisi sampai ke kamera movement. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang lensa, body dan bedah menu kamera. Nah, lensa sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menangkap cahaya hingga mampu membakar medium perangkap atau disebut dengan film. Di dalam lensa terdapat dua buah ring. Nah, ring yang ini memiliki fungsi mengatur zoom in dan zoom out, sedangkan ring yang terdepan yaitu mengatur fokus. Baiklah, nah saya akan membahas mengenai body dan bedah menu kamera. Nah, di kamera ini terdapat ada tombol on off yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan kamera. Selanjutnya sebelah kiri ini di bagian lensa ada terdapat tombol AF dan MF. Nah, fungsi AF sendiri yaitu mengatur autofocus pada lensa. Nah, sedangkan MF berfungsi untuk mengatur fokus dengan cara memutar ring pada lensa. Baiklah, nah yang selanjutnya yaitu ada tombol flash. Ya, berfungsi untuk membuka blitz pada kepala kamera, yaitu mengeluarkan cahaya saat mengambil atau men-shoot foto. Nah, yang tombol ini berfungsi untuk membuka lensa dengan cara menekan tombolnya ya. Nah, di sini sebelah sisi kiri kamera terdapat ada tulisan mic. Nah, yang berfungsi untuk mencolokkan kabel mic ke kamera agar suara rekaman yang dihasilkan menjadi jernih. Sedangkan yang di bawahnya ada bertuliskan A atau V out atau USB, berfungsi untuk mengirimkan data ke komputer atau PC. Dan sedangkan HDMI ini berfungsi untuk menyambungkan video ke TV atau LCD. Nah, di sini ada tombol display. Nah, yang berfungsi untuk melihat hasil foto atau video. Nah, sedangkan di tombol menu berfungsi untuk melihat atau mencari menu pemotretan. Nah, ini ya. Baik, nah selanjutnya ada tombol zoom in dan zoom out. Zoom in ini berfungsi untuk memperbesar gambar. Nah, sedangkan zoom out berfungsi untuk memperkecil gambar. Oke. Dan terdapat di bawah ini ada tombol info yang berfungsi untuk melihat detail pada hasil foto. Nah, baik, di sini ada tombol LV. Nah, berfungsinya ini kita ingin mengambil gambar atau video ya. Bisa kita mengalihkan dengan cara menekan LV. Nah, ini bisa berpindah ke viewfinder atau berpindah ke LCD. Nah, di sini terdapat ada tombol OK atas, bawah, kiri, kanan. Nah, ini berfungsi untuk memindahkan gambar sebelah kanan, memindahkan gambar sebelah kiri. Nah, di sini terdapat tombol tong sampah. Nah, berfungsinya untuk menghapus video. Di sebelahnya yaitu tombol untuk mengambil gambar secara banyak. Nah, di sini terdapat tempat memory card, berfungsi untuk menyimpan kartu memori pada kamera. Nah, ini bagian bawah kamera terdapat tempat untuk menyimpan baterai. Ini dia. Nah, bagian ini sendiri berfungsi untuk menyambungkan kamera ke tripod. Nah, untuk bagian sini terdapat sebagai tunwheel. Nah, dari sekian banyak fungsi di tunwheel ini ada 4 bagian terpenting, yaitu ada M manual, A auto, S dan P. Nah, selanjutnya di bagian kedua yaitu pengenalan inti tombol kamera. Nah, yang saya ketahui ada namanya segitiga exposure. Nah, di segitiga exposure itu ada namanya shutter speed. Apa fungsinya? Nah, shutter speed itu berfungsi untuk mengatur kecepatan shoot dalam mengambil gambar yang bergerak. Nah, satuan shutter speed yaitu paling rendahnya dari 1 banding 1/8000. Nah, itu yang saya ketahui. Nah, di dalam shutter speed terdapat namanya ada shutter speed
lambat dan shutter speed cepat. Nah, di shutter speed lambat ini tekniknya mengambil gambar dengan kecepatan shutter agak lambat, maka hasilnya akan menjadi lebih terang. Nah, untuk speed cepat, biasa shutter speednya dengan menggunakan kecepatan yang sangat tinggi, maka hasil gambarnya akan menjadi gelap. Nah, biasanya pengambilan ini digunakan untuk momen-momen yang bergerak. Nah, selanjutnya adalah ISO. Nah, fungsi ISO ini untuk mengatur sensitivitas cahaya pada objek yang akan diambil. Selanjutnya yaitu adalah diafragma. Nah, diafragma ini bisa disebut dengan jendela kamera. Nah, semakin kecil angka F-nya, maka hasil gambarnya akan menjadi blur backgroundnya. Nah, sedangkan semakin besar F-nya, maka hasil gambarnya akan menjadi fokus semua atau all focus namanya. Selanjutnya itu adalah white balance. Fungsi dari white balance itu yaitu membuat warna putih menjadi tampak lebih putih dengan mengkompensasi pengaruh warna cahaya pada lingkungan dalam mengambil gambar. Oke, baiklah, setelah membahas mengenai bagian-bagian kamera, sekarang saya akan membahas di bagian teknik perekaman pada kamera. Nah, di teknik perekaman ini ada namanya tipe shot, komposisi, dan juga namanya kamera movement atau pergerakan kamera. Nah, ada beberapa tipe shot yang saya ketahui. Contohnya ada namanya extreme wide shot atau singkatan EWS. Nah, EWS ini fungsinya untuk membangun suasana dan objek yang diambil tidak terlihat karena sudut pandangnya sangat luas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang kedua ini ada namanya very wide shot atau VWS. Nah, VWS ini masih memperlihatkan area yang sangat luas, tetapi lebih dipersempit dan objek dapat terlihat. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu wide shot. Nah, biasanya dinamakan long shot. Nah, long shot ini teknik pengambilannya yaitu menampilkan objek secara menyeluruh dengan diberi jarak atas dan di bawah. Contohnya seperti ini. Nah, yang keempat adalah mid shot atau disebut dengan medium shot. Nah, jenis tipe shot inilah yang paling banyak digunakan oleh orang-orang dalam teknik mengambil foto ataupun video. Nah, karena teknik ini menggunakan jarak dari bagian pinggang hingga bagian atas kepala. Contohnya seperti ini. Nah, yang kelima ada namanya medium close up atau singkatan dari MCU. Nah, MCU ini teknik pengambilannya yaitu dari bagian dada hingga bagian kepala. Contohnya seperti ini. Nah, yang keenam ada namanya close up. Nah, teknik ini gunanya yaitu untuk menekankan emosi objek. Nah, dengan diberi jarak dari bagian kepala. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah extreme close up. Nah, extreme close up ini jarang sekali digunakan oleh orang-orang dalam teknik pengambilan foto ataupun video. Nah, karena teknik ini menggunakan jarak dari bagian terpenting seperti bagian mata atau bagian hidung atau juga bisa di bagian mulut. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah komposisi.
komposisi ini dalam fotografi memiliki arti yaitu susunan gambar dalam satu ruang. Nah, ini bisa didefinisikan menjadi rule of third. Rule of third adalah garis batu untuk membagi frame foto menjadi 9 bagian yang sama besar. Nah, setelah komposisi ada namanya kamera movement. Di kamera movement ada berbagai macam gerakan kamera, yaitu ada panning, tilt, ada zoom in dan zoom out, serta ada track. Yang pertama yaitu panning. Panning ini adalah pergerakan kamera dengan menggerakkan kamera secara horizontal, yaitu menggerakkan kamera dari tengah ke kiri atau dari tengah ke kanan. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada namanya tilt. Tilt ini adalah pergerakan kamera dengan menggerakkan kamera dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah zoom in dan zoom out. Nah, pergerakan kamera ini yaitu dengan cara menggerakkan lensa pada kamera. Nah, yang terakhir yaitu ada namanya track. Nah, ini beda dengan zoom in dan zoom out. Track ini yaitu menggunakan kamera tapi dengan cara menggerakkan kamera dengan maju ke objek ataupun menggerakkan kamera mundur ke objek. Oke, baiklah, itulah tadi penyampaian saya.